30 tahun Wahidin menggenjot becak. Sudah lewat pukul 9 pagi. Matahari di Sabtu 17 April 2021 itu lumayan tarik. Baru ada 3 penumpang yang diangkut Wahidin, 67 tahun, dengan becaknya. Bukan betul-betul becak miliknya, tetapi becak kepunyaan orang lain yang ia kendarai. Selama Ramadan, Wahidin bekerja dari pukul 5 pagi hingga 11 siang. Artinya, tersisa 1,5 jam baginya untuk menambah penghasilan. Jika tak ada lagi orang yang memakai jasanya, ia akan membawa pulang uang sekitar Rp30.000 saja. Berat nyari uangnya, susah sekarang mah. Paling Rp20.000 atau Rp10.000 bisa dibawa pulang. Ungkapnya ditemui di sekitar Pasar Kosambi, Bandung. Sudah selama hampir 30 tahun, Wahidin menjadi tukang becak di pasar di timur pusat kota itu. Keluarganya tinggal di Tanjung Sari, Sumedang. Wahidin memilih melakukan perjalanan pergi pulang setiap kali bekerja. Pagi-pagi sekali, usai sahur bersama keluarga pukul 4 subuh, Wahidin bergegas ke Bandung dengan menumpang mobil elf yang melintas. Setibanya di Kota Kembang, ia salat subuh, lalu mengambil becak. Pagi hari merupakan jam-jam sibuk pasar tradisional. Ongkos menumpang elf Rp15.000 sekali jalan. Kalau Wahidin mendapat uang Rp30.000, habis sudah semuanya untuk membiayai perjalanan bolak-balik. Tidak ada sisa untuk diberikan kepada sang istri. Biasanya Wahidin bisa mengangkut 5 kali setiap hari. Uang sekitar Rp50.000 bisa ia peroleh. Selain Rp30.000 ongkos perjalanan dari dan ke Sumedang, ia harus menyisihkan sekitar Rp7.000 untuk sang pemilik becak. Barulah sisanya diberikan istri di rumah. Jumlahnya Rp13.000. Di rumah biasa aja makanannya, kata Wahidin. Telur, tahu, nyayur, seadanya. Wahidin dan istrinya memiliki 7 anak. 5 diantaranya sudah berkeluarga. Anak lelakinya yang ke-6 sudah setahun ini menganggur di rumah akibat kehilangan pekerjaan sebagai pesuruh kantor di Jakarta. Pandemi COVID-19 memaksa kantornya melakukan efisiensi. Beruntung, si bungsu bisa bekerja di Puskesmas Tanjung Sari. Meski sebagai lulusan SMK, bayarannya tentu tidaklah seberapa. Wahidin menjalani hidup yang keras sejak kecil. Sejak lulus sekolah dasar, ketika ayahnya meninggal dunia, ia harus bekerja untuk menyambung hidup dengan menjadi penjaga sebuah toko di Bandung. Berikutnya, ia melakoni pekerjaan sebagai buruh bangunan. Sejak tahun 1990-an, Wahidin menjadi tukang becak di kawasan Pasar Kosambi. Dibandingkan buruh bangunan, penghasilan tukang becak lebih menjanjikan. Uang Rp20.000 bisa didapat dalam sehari. Sebagai buruh bangunan, ia baru bisa mengumpulkannya setelah 1 pekan. Di masa jayanya, Wahidin bisa mengantar penumpang dari Kosambi ke daerah-daerah yang jauh, seperti Buah Batu, di Pati Ukur, Antapani,
Cihergelis, Gasibu, dan Cihapit. Tentu ketika itu kendaraan belum sebanyak sekarang. Angkutan kota masih sulit, bus damri juga belum ada. Masa jaya becak di Bandung tinggal kenangan. Tersisa beberapa gelintir orang pengunjung pasar saja yang menggunakan jasa Wahidin. Sebagian besar merupakan langganannya. Sudah jadi pemandangan biasa. Wahidin dan para tukang becak lain harus menunggu berjam-jam untuk mendapatkan satu saja penumpang. Namun, tak ada pilihan lain yang ia punya selain bertahan sekuat tenaga. Ya, karena sudah tua, kalau kerja bangunan lagi sudah nggak kuat. Angkat barang berat, tenaganya sudah menurun, ungkapnya. Di kampung halamannya di Tanjung Sari, Wahidin tidak memiliki lahan untuk bertani. Pulang belum menjadi pilihan dalam jangka dekat, meski banyak kawan seangkatan Wahidin sudah lebih dahulu pensiun menggenjot becak dan memilih beristirahat di kampung. Di tengah semua kesulitan itu, Wahidin tidak kehabisan syukur. Di bulan Ramadan ini, ia masih bisa bekerja. Tahun lalu, di bulan-bulan awal pandemi, ia terpaksa menganggur tanpa sepeser pun pendapatan. Ia dan sang istri bertahan hidup dengan mengandalkan uang kiriman dari anak-anaknya. Wahidin mengaku semakin sering untuk berhenti menggenjot becak. Ia merasa sudah terlalu lama bekerja di jalanan, dan semakin lama jumlah penumpangnya juga semakin sedikit. Belum lagi sakit yang semakin sering menghampirinya. Namun, teringat tanggung jawabnya pada keluarga di rumah, Wahidin bertahan. Ia cegat mobil elf setiap subuh. Ia genjot becak sekuat tenaga. Kalau ke Bandung, setidaknya dapat uang lah. Kalau diam di rumah gak ada, tutur Wahidin. Yang penting sudah berusaha.